Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga saja pada kesempatan siang ini kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan seperti biasa, kita langsung saja untuk melihat situasi pengerjaan di lintasan Street Circuit Mandalika pada hari ini, yaitu pada tanggal 10 Juli 2021. Dan langsung saja kita melihat di sini di pembangunan untuk Medical Center. Seperti yang kita lihat di sini, sudah diletakkan dan sudah dirakit. Sejauh ini kemajuannya terlihat semakin jelas, sedikit lagi akan terselesaikan untuk pengerjaan di Medical Center ini. Jadi banyak sekali pertanyaan teman-teman juga, apakah Medical Center yang akan dibangun satu lantai atau dua lantai? Kita masih terus akan memantau bersama-sama ya. Untuk keterangan para pekerja di sana bilang memang satu lantai, tetapi mungkin nanti akan ditambahkan di atas karena ini adalah bangunan modular. Gampang sekali ditambahkan, tinggal dipasang saja di bagian atas ya. Ya, kita lanjutkan lagi untuk melihat situasi dan progres pengerjaan di bagian trek lintasan yang berada di sirkuit Mandalika ini, di mana saat ini kita berada di tikungan ke-16. Bisa diperhatikan bersama-sama untuk area rumput di sini sudah terkoneksi menuju tikungan ke-17 ya. Dan di bagian sebelah kanan belum dilakukan penanaman, segera akan dilakukan untuk hari ini ya. Tapi ini memang jam 2.00 kita ambil video. Sebentar lagi akan keluar semuanya para pekerja ya, lagi ibadah sholat dan istirahat lainnya. Kita sudah berada di tikungan ke-17, di mana di sini terlihat untuk area grapple yang berada di bagian sebelah kanan sudah mantap sekali. Tinggal penyempurnaan tentunya nanti di bagian sebelah kanannya maupun di bagian sebelah kiri akan dilakukan untuk progres lanjutan. Dan sebelum kita menuju ke depan, kita melihat dulu di bagian sisi sebelah kiri di trek lurus ini, di mana untuk penempatan gardu PLN di sini ya sudah terlihat semakin mantap sekali. Tinggal dicor saja kalau kita lihat dari kondisinya. Untuk piegasting sudah dipasang di sini di bagian atasnya. Tinggal dilakukan perakitan untuk besi, lagi dirakit itu bisa dilihat bersama-sama dan akan dicor. Di bagian area tower risk control di sini sudah mantap sekali. Dan untuk siang ini dibuka kembali di sini ya. Tadi ditutup sebentar, dibuka kembali karena sudah mulai aktif ini para pekerja, mulai lagi untuk tugas lanjutan dari jam 2 ini menuju lembur, nantinya tentu akan terus dilakukan. Medical Center seperti yang kita ketahui memang 2 lantai di sini sudah siap semuanya, bisa terlihat. Nanti model atapnya kita masih belum tahu. Nanti kita akan sama-sama untuk memantau supaya kita tidak salah tentunya untuk progres pengerjaan, karena ini memang surprise banget ya, sangat dipercepat untuk progres pengerjaannya. Dan di belakang ini terlihat masih terus dilakukan progres lanjutan untuk pengecoran di lantai dasar di area yang sudah ditentukan. Ini merupakan area pedok ya, tentunya di bagian belakang area tower risk control. Di sini masih dilakukan pemadatan maupun penghamparan di lapisan atas, tentunya untuk segera dilakukan pengecoran seperti yang dilakukan di depan ini. Saat ini masih berlangsung pengecoran yang sudah dilakukan tadi. Dan di sana juga terlihat ya untuk hasil dari pengerjaannya semakin memanjang saja. Tinggal satu baris saja akan terselesaikan menuju di depan ini untuk area pedok yang ada di sini. Di depan ini tempat garasi pedok terlihat sudah tersambung semuanya untuk pengecoran di bagian lantainya. Luar biasa sekali, cepat sekali progresnya ya. Dan dilanjutkan lagi dengan progres lanjutan, yaitu pemasangan besi untuk di bagian garasinya di bagian depan ya, supaya kuat. Dan nanti motor-motor para pembalap itu akan di parkir di sana tentunya ya, untuk area bengkel dan lain-lain seperti itu. Progres pengerjaan di lintasan Street Circuit MotoGP Mandalika yang mempunyai panjang 4,31 km dan 17 tikungan ini memang semakin dikebut ya saat ini untuk mengejar target tentunya. Dan saat ini kita sudah berada di sayap tunnel pertama di sebelah kiri. Di sini untuk aktivitas jalurnya sudah selesai, tinggal dilakukan progres lanjutan. Kita tunggu saja ya, karena memang harus diatur sesuai dengan elevasi dari ketinggian supaya tidak masuk air lewat sini nanti.
Ya, kita bisa melihat di sini untuk di dalam tunnel aktivitasnya masih terus dilakukan, progres pengerjaan lanjutan, di mana di bagian lumpur yang berada di dalam itu karena memang di sini sempat tergenang air ya, lama sekali dibiarkan karena memang air itu digunakan sebagai pemadatan di bagian fondasi atas untuk area pedok dan lain-lain. Ya, di bagian sayap sebelah kanan di sana terus dilakukan perakitan besi ya. Di bagian atasnya akan segera dilakukan pengecoran, bisa kita lihat bersama-sama ya. Dikais sedikit untuk lumpur yang berada di bagian penempatan untuk penyedotan air. Nanti akan dibiarkan di sana sedikit untuk penempatan di bagian selang atau mesin yang akan ditaruh secara otomatis untuk menyedot airnya. Lanjut lagi untuk menelusuri aktivitas yang ada di bagian sebelah kiri trek lurus, yaitu di persisnya di bagian sebelah kiri pit lane. Di sini terus dilakukan pengecoran, bisa kita perhatikan bersama-sama untuk alur airnya nanti ditaruh di sana pipa yang akan terkoneksi menuju ke drainase luar. Jadi seperti yang kita ketahui di depan sana lagi dilakukan progres pengaspalan lanjutan, yaitu lapisan aspal kedua ya, AC binder course yang dilakukan dari sisi sebelah kiri, di mana dari tikungan pertama menuju tikungan kelima sambungan dari kemarin untuk lapisan kedua. Di sini belum di bagian run up sebelah kiri ini ya. Segera nanti akan dilanjutkan, tetapi dilanjutkan terlebih dahulu di bagian depan karena seperti yang kita ketahui untuk long lap penalty di bagian sebelah kanan kemarin sudah dilakukan pengaspalan lapisan kedua, maka dilanjutkan supaya seimbang di bagian sebelah kiri juga. Di sini ya bisa terlihat dari hasilnya luar biasa sekali untuk hari ini. Jadi sudah selesai untuk pengaspalan sampai tikungan kelima dan akan dilanjutkan kembali untuk progres lanjutan di bagian track lane maupun di bagian sisi yang sudah ditentukan. Kita tunggu saja. Jadi hasil dari pengaspalan tadi luar biasa sekali, terlihat masih alat berat terus melakukan pemadatan di sana, yaitu alat tandem maupun pneumatic tire roller terus melakukan pemadatan di bagian sisi sebelah kiri area run off yang berada dari tikungan kedua, 3 menuju ke 5 di depan sana ya. Sudah mantap sekali hasilnya untuk hari ini. Semakin jos saja. Pengaspalan tiada henti, kita lihat di sini di lintasan Sirkuit Mandalika semakin mantap dan kita semakin optimis. Untuk hari ini pengaspalan lapisan kedua sampai tikungan kelima bisa kita perhatikan di depan sana satu alat finisher ya, standby di sana ya. Sampai sanalah batas untuk pengaspalan untuk hari ini, bisa kita lihat dari hasilnya luar biasa sekali. Dan di depan ini sudah dilakukan pengaspalan lapisan ACB kemarin ya sampai tikungan ke-7. Maka akan dilakukan untuk progres selanjutan yaitu aspal lapis kedua, AC binder di sini juga. Kita tunggu saja untuk progres selanjutnya, mudah-mudahan saja siang ini atau mungkin besok pagi akan dilanjutkan untuk tersambungnya di bagian run off yang berada di sini untuk terselesaikan di bagian lapisan kedua yaitu lapisan AC binders yang akan terus dilakukan di seluruh lintasan. Kita berputar sedikit untuk melihat situasinya. Jadi di sini terlihat semakin mantap saja. Untuk garis putih ini merupakan garis curb ya. Nah, ini terlihat lebih jelas untuk sambungan yang ada di depan sana ya. Sampai di sana sudah dilakukan pengaspalan lapisan kedua di tikungan kelima, tepatnya menuju tikungan kelima. Maka akan dilanjutkan lagi untuk pengaspalan ke berikutnya menuju ke tikungan ke-5 ini menuju ke-7 yang sudah dilakukan lapisan kemarin ya. Luar biasa sekali, semakin optimis kita melihat situasi seperti ini, semakin mantap saja dan kita akan selalu memberikan informasi supaya kita bersama-sama untuk mengetahui dari progres sampai batas mana untuk capaian di lintasan sirkuit kebanggaan kita ini. Ya, jadi luar biasa sekali untuk mega project sirkuit Mandalika ini semakin terlihat jelas saja untuk progres hasil dari pengerjaannya ya. Jadi perlu diketahui juga buat teman-teman semuanya bahwa pengerjaan di sini tidak dikerjakan hanya di siang hari, tapi lembur ya, malam hari terus dikebut di semua titik yang terus
lakukan progres lanjutan seperti untuk pengerjaan di bagian grapple maupun area rumput maupun drainase yang belum sempurna dilakukan, terus dilakukan ya supaya bisa terselesaikan. Dan di bagian tengah ini banyak sekali teman-teman yang bertanya kenapa masih ada rumah di sini. Memang untuk di sini ya saat ini memang warga separuhnya sudah bongkar mandiri untuk rumahnya, bisa kita perhatikan dari sini. Nah, itu dia. Tapi memang separuhnya masih tinggal karena memang rumah yang ada di tempat relokasi atau tanah yang mereka beli, di mana untuk hasil dari tanah yang mereka jual di sini dan mereka pindah masih belum terselesaikan dibangun, maka dari itu mereka masih tetap di sini sebelum dilakukan progres pembersihan secara keseluruhan tentunya. Jadi pemerintah juga terus memberikan kesempatan dan terus ada toleransi kepada masyarakat tentunya ya, tidak harus pergi seperti itu ya. Sebelum jadi di sana juga mereka masih berhak untuk tinggal di sini, tidak masalah tentunya. Jadi nanti setelah dibangun, memang di bagian tengah itu akan dibangun secara bertahap, tidak keseluruhan guys ya. Jadi secara bertahap nanti akan ada hotel, villa, resort dan lain-lain di sana juga. Ya, kita lanjut ke tikungan kedua, di mana di sini hasil dari pengaspalan sudah terkoneksi semuanya, terlihat mulus sekali untuk bagian sisi kiri dan kanan maupun trek lintasan yang sudah terkoneksi, keseimbangan dari ketinggiannya karena sudah dilakukan lapisan AC binders ya yang dilakukan di bagian round off sebelah kiri tadi. Ya, kita mau lanjut ke depan untuk melihat situasi di depan ini merupakan tempat reproduksi aspal ya. Di sini AMP namanya atau aspal mixing plant, di mana aspal panas itu diproduksi di sini. Jadi tadi malam lembur untuk memproduksi aspal yang dituangkan di lintasan sirkuit Mandalika tentunya. Jadi di sini ada 3 alat AMP. Dalam waktu 1 jam saja bisa memproduksi 240 ton, kan luar biasa sekali. Jadi untuk lintasan sirkuit Mandalika ini tidak masalah apabila untuk melakukan pengaspalan non-stop juga dijabanin ya, karena memang 3 alat ini luar biasa sekali. Kalau 1 jam saja 240 ton, kalau 24 jam berapa puluh ton ya, seperti itu, luar biasa sekali. Ya, sebelum kita menutupi video ini, kita lihat di bagian sebelah utara sana ya. Ya, bisa dibilang utara ya, seperti ini ya. Di bagian jalur menuju ke masjid. Nah, jadi di depan sana merupakan masjid di mana relokasi Masjid Al-Hakim yang berada di tikungan ke-14 dulu. Dan saat ini sudah 4 kali Jumatan. Masyarakat yang ada di sini, khususnya masyarakat Ujung maupun masyarakat Rangkap yang berada di sekitaran sini pergi berjumatan di sini ya. Kemarin juga kita Jumatan di sini guys, bareng-bareng. Jadi memang belum sempurna 100% untuk pembuatan keramik dan lain-lain, tapi sudah mantap sekali di sini. Untuk pengerjaannya di masjid ini sangat dipercepat kemarin dan lebih besar daripada masjid yang ada di sana, dan bentuknya juga lebih arsiteknya lebih mantap ya, lebih terlihat mantap sekali. Ya, mungkin sampai di sini saja pantauan kita untuk melihat situasi yang ada, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Akhir kata mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Apabila narasi saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih, salam anak lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.